Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, yakni yang ingin kita bahas pada hari ini terkait masalah pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA SMK, yaitu bab 1, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dijelaskan bahwa kitab-kitab Allah itu yang harus kita ketahui adalah ada 4: Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kemudian yang ingin kita capai adalah mengetahui sejarahnya dan diyakini kebenarannya, kemudian menerapkan perilaku peduli kepada orang lain, kemudian tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari di mana saja. Bagian A, Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala lainnya. Jadi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya kita meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabinya. 4 kitab tersebut, yang pertama adalah Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Kemudian yang pertama yang harus kita bahas adalah kitab yang pertama adalah kitab Taurat. Di sini dijelaskan kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani, Torah atau instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil perlindungan selain aku atau selain Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Isra ayat 2. Kemudian Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen Torah, Nabin, dan Ketubin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut dengan Biblia atau Alkitab. Oleh orang-orang Kristen disebut dengan Old Testament atau Perjanjian Lama. Pada kitab Taurat terdapat 10 ajaran yang berisi akidah, keyakinan, dan syariat asas kebaktian. Yang pertama, jadi isi kitab Taurat itu ada 10. Yang pertama adalah tiada Tuhan selain Allah.
Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu adalah hari sucinya umat-umat Yahudi atau pengikut Bani Israel, atau Bani Israel pengikut Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita sebagai orang Islam, tentu hari yang mulia kita adalah hari Jumat. Kemudian yang kelima, hormati kedua orang tuamu. Kemudian yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan bersumpah palsu. Kemudian 10, jangan menginginkan milik orang lain. Kemudian yang kedua, kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kata Zabur bentuk jamaknya Zubur, berasal dari sabara yasburu zabr, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan mazmur, jamaknya mazamir. Dalam bahasa Ibrani disebut mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran atau selain Taurat dan Injil. Jadi di sini ada gambarnya, di samping ada gambar kitab Zabur yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Daud alaihissalam. Kemudian di sini dijelaskan dalam bahasa Ibrani istilah Zabur berasal dari kata zimrah yang berarti lagu atau musik. Zamir lagu, mazmur merupakan pengembangan dari kata zamar, artinya nyanyi, nyanyian, pujian. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan keberadaan kitab Zabur di dalam surah An-Nisa ayat 163, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Artinya sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Yakub, dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Jadi isinya kitab Zabur itu ada 5 macam yang sering dinyanyikan oleh Nabi Daud alaihissalam, nyanyian rohani. Yang pertama adalah nyanyian untuk memuji Tuhan, liturgi. Kemudian yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Kemudian yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang kelima, yang terakhir, nyanyian untuk raja. Nah, kemudian yang ketiga, kitab yang ketiga yang kita bahas adalah kitab Injil. Nah, kitab Injil di sini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, untuk Nabi Isa alaihissalam, yang berisi perintah-perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kitab Injil disebutkan akan lahirnya nabi terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad. Jadi di dalam kitab Injil itu disebutkan bahwa ada nanti di akhir zaman
nabi yang terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad, yaitu nabi kita Nabi Muhammad SAW. Namun kitab Injil dan kitab Taurat telah mengalami perubahan dan pergantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang terdapat 4 versi menurut penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohana. Itu adalah kitab Injil, tapi tidak usah kita terlalu panjang membahas kitab Injil. Kemudian yang keempat, kitab Al-Quran. Nah, inilah kitab yang kita pegang sekarang, yang menjadi kitab kita sebagai umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang diturunkan secara beransur-ansur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 tahun. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surah, 623 ayat, 74.434 kalimat, dan 325.345 huruf. Adapun wahyu terakhir yang turun adalah surah Al-Maidah ayat 3 pada 9 Zulhijjah tahun 1 Hijriah di Padang Arafah, ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan haji wada atau haji perpisahan. Kemudian intisari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai pelengkap, sebagai penyempurna terhadap kitab-kitab sebelum kitab-kitab Al-Quran diturunkan. Sebelum kitab Zabur, sebelum kitab Taurat, sebelum kitab Injil, Al-Quran sebagai penyempurna atau penutup. Yang pertama, nama lain Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Huda, petunjuk bagi umat manusia. Kemudian Al-Furqan, pembeda antara baik dan buruk. Maksudnya pembeda antara baik dan buruk, mana yang baik, mana yang buruk, kita dapat membedakan. Kemudian Asy-Syifa, Asy-Syifa itu adalah sebagai penawar, penenang hati. Kemudian Az-Zikr, peringatan adanya ancaman dan balasan. Kemudian Alkitab, firman Allah yang dibukukan. Adapun isi Al-Quran ada beberapa. Yang pertama, akidah dan keimanan, ibadah baik ibadah mahda maupun gairu mahda, ibadah mahda maupun gairu mahda. Kemudian akhlak seorang hamba kepada Tuhan, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Kemudian ada juga muamalah, yaitu berhubungan dengan sesama manusia. Kemudian kisah, yaitu cerita nabi atau rasul, orang saleh dan orang yang ingkar. Kemudian semangat mengembang ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran yang pertama adalah sebagai petunjuk bagi orang yang beriman bertakwa. Kemudian yang kedua adalah sebagai informasi kepada setiap umat bahwa nabi dan rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kitab suci terakhir dan terjaga keasliannya. Kemudian yang keempat, tidak tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyampaikannya. Kemudian yang kelima, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Jadi itu keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran sebagai kitab kita, sebagai petunjuk kita bagi umat Islam. Sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.